Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang audit PKKN. Apa sih audit PKKN itu? Audit PKKN atau penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan pimpinan instansi penyidik, dalam hal ini kejaksaan, kepolisian, dan KPK, untuk menghitung kerugian keuangan negara atau daerah akibat penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan lainnya dan atau perdata yang merugikan keuangan negara atau daerah. Terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan penugasan, yaitu pra-perencanaan, perencanaan, pengumpulan, pengujian analisis dan evaluasi bukti, pelaporan, pengkomunikasian hasil penugasan, pengelolaan kertas kerja penugasan, dan pemantauan tindak lanjut. Tahap awal proses penugasan yaitu pra-perencanaan. Bersumber dari permintaan pimpinan instansi penyidik atau penetapan pengadilan secara tertulis kepada Kepala BPKP atau Deputi Kepala BPKP bidang investigasi atau Kepala Perwakilan BPKP. Lalu, atas permintaan tersebut, Kepala BPKP atau Deputi Kepala BPKP bidang investigasi mendisposisikan untuk diteruskan kepada Kepala Perwakilan BPKP terkait. Perwakilan BPKP terkait mendisposisikan permintaan dari instansi penyidik tersebut kepada Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi untuk diproses lebih lanjut. Ketentuan dalam audit PKKN sebagai berikut. Pertama, kasus berada pada tingkat penyidikan. Kedua, didahului dengan ekspos oleh penyidik. Sebelum ekspos, perlu diperhatikan apakah kasus tersebut pernah dilakukan audit, review, monef, dan pendampingan oleh unit kerja lain di BPKP. Jika pernah, maka harus dilakukan evaluasi risiko terkait independensi lembaga BPKP. Dalam hal risiko independensi terganggu secara signifikan, maka permintaan audit PKKN dapat ditolak. Ketiga adalah ekspos dipimpin oleh pimpinan unit kerja atau koordinator pengawasan bidang investigasi yang ditunjuk oleh kepala unit kerja dan dihadiri oleh lebih dari 3 PFA di bidang investigasi. Ekspos menghasilkan simpulan atas permintaan audit PPKN berupa dapat dipenuhi, belum dapat dipenuhi, dan tidak dapat dipenuhi. Berikut kriteria permintaan audit PKKN yang harus dipenuhi. Pertama, penyimpangan telah cukup jelas. Potensi kerugian keuangan negara dapat diperkirakan. BPK, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat LPNK, atau Inspektorat Pemda belum melakukan audit investigasi pada kasus yang sama, dan bukti bersifat relevan, kompeten, dan cukup. Apabila kriteria terpenuhi, maka pimpinan ekspos memberikan masukan kepada penyidik terkait dengan bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan negara, serta menyepakati waktu pemenuhan bukti-bukti yang diminta. Pimpinan ekspos juga menunjuk PIC untuk memantau tindak lanjut hasil ekspos secara informal. Kesepakatan ekspos dituangkan dalam risalah hasil ekspos awal atau RHE awal dengan lampiran fakta dan proses kejadian 5W+2H. Kriteria sebagaimana disebutkan tidak dipenuhi, maka permintaan audit PKKN tidak dapat dipenuhi dengan melakukan penyampaian penolakan dalam RHE awal melalui surat pemberitahuan. Namun, unit kerja dapat melakukan penelaahan atau lebih mendalam terkait ada atau tidaknya audit PKKN, dan apabila diperlukan, ekspos dapat dilakukan lebih dari satu. Kasus yang bersifat tidak material, maka audit PKKN tidak dapat dipenuhi. Namun, pimpinan unit kerja dapat memberikan bantuan berupa pemberian keterangan ahli. Tahap yang kedua yaitu perencanaan. Dalam perencanaan audit PKKN, auditor harus mengidentifikasi pendekatan, prosedur, dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji penyimpangan, merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk program audit, merencanakan metode PKKN,
merencanakan perolehan bukti keterangan ahli lain apabila diperlukan, melakukan penilaian resiko penugasan dan merencanakan mitigasi resiko, dan setiap penugasan audit PKKN harus diselesaikan tepat waktu. Tahap yang ketiga yaitu pengumpulan, analisis, dan evaluasi bukti. Terdapat kriteria bukti yaitu cukup. Cukup artinya bahwa jumlah bukti yang dikumpulkan sudah bisa menjadi dasar dalam menyimpulkan hasil audit. Kompeten artinya bahwa bukti tersebut sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Dan relevan artinya bahwa bukti yang dikumpulkan dapat mendukung pendapat dan argumen yang berhubungan dengan tujuan audit. Apabila pada akhirnya tim audit tidak dapat mengumpulkan bukti, maka dalam laporan hasil audit harus dinyatakan bahwa kesimpulan yang ada hanya berdasarkan bukti audit yang diperoleh. Evaluasi bukti. Evaluasi bukti yaitu menguji seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan proses kejadian atau sequence dan kerangka waktu kejadian atau time frame dalam bentuk flowchart atau narasi pengungkapan fakta dan proses kejadian. Menilai kesesuaian semua bukti dengan hipotesis dapat dilakukan melalui kertas kerja audit. Pengendalian penugasan dilakukan melalui review secara berjenjang dan pembahasan intern untuk menjamin kualitas audit. Pembahasan intern dilakukan oleh dan dikoordinasi oleh koordinator pengawasan bidang investigasi. Jika terdapat hambatan yang signifikan dalam finalisasi audit, maka dilakukan pembahasan intern dengan deputi kepala bidang investigasi. Pembahasan intern ini untuk melihat apakah cukup memadai atau masih memerlukan prosedur audit tambahan. Dalam hal audit investigasi sedang berlangsung dan dijumpai penyidik meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan, maka audit investigasi tersebut diberhentikan dengan laporan dalam bentuk surat pemberitahuan. Tahap yang keempat yaitu pelaporan. Perlu diketahui bahwa tujuan audit PKKN untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara. Nilai kerugian keuangan negara dinyatakan dalam laporan hasil audit PKKN. LHA PKKN disusun dalam bentuk surat. Sebagai produk keahlian, LHA PKKN ditandatangani oleh tim audit dan pimpinan unit kerja sebagai ahli. LHA PKKN yang berasal dari permintaan penyidik KPK disampaikan terlebih dahulu kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi untuk dilakukan penelaahan. Dalam hal hasil telaahan LHA PKKN oleh Deputi ditemukan kesalahan pada substansi LHA PKKN dan jumlah kerugian keuangan negara, maka perlu diperbaiki. Selanjutnya, penerusan LHA PKKN oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi kepada pimpinan KPK menggunakan surat pengantar dengan kode SR. Berikut ini format LHA PKKN yang memuat pokok-pokok uraian sebagai berikut. Hasil audit PKKN merupakan pendapat keahlian profesional auditor tentang jumlah kerugian keuangan negara. Pengkomunikasian hasil audit dilakukan dengan penyidik untuk memastikan bahwa bukti yang digunakan auditor BPKP merupakan bukti yang lengkap yang akan digunakan sebagai bukti dalam berkas perkara. Laporan hasil audit diterbitkan setelah dikomunikasikan dengan pihak terkait. Tahap yang keenam yaitu pengelolaan kertas kerja penuh. Kertas kerja audit memuat sebagai berikut. Setiap kertas kerja harus dilakukan review secara berjenjang. Kertas kerja audit adalah milik BPKP. Kebutuhan pemakaian kertas kerja audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh pihak-pihak yang berkepentingan dapat dipenuhi dengan izin tertulis dari Kepala BPKP. Tahap yang terakhir yaitu pemantauan tindak lanjut. Atas LHA PKKN yang telah disampaikan kepada instansi penyidik, perlu dilakukan pemantauan dengan ketentuan berikut.
Apabila dalam waktu 2 bulan setelah tanggal diterimanya LHA-PKKN belum ditindaklanjuti, maka dilakukan penegasan kembali kepada instansi penyidik. Rekonsiliasi tindak lanjut atas LHA-PKKN dilakukan secara periode minimal dalam 3 bulan dan hasil pemantauan tindak lanjut yang dilakukan unit kerja disampaikan setiap bulan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi.